Siang ini kita kuliah secara daring, ya. Mata kuliah metode perbandingan politik. Pokok bahasanya lah kita ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana metode perbandingan politik itu diterapkan, ya. Jadi di sini saya mengajak Anda semua, ya, Saudara Ahmad Fawaidi dan Saudari Wahyuni untuk nanti berlatih, ya, karena kita di minggu ke-6 dan ke-7, ya, saya ingin meminta Anda untuk menerapkan metode perbandingan politik dengan kasus di desa bisa, di kota bisa, di kabupaten bisa. Nah, ini nanti yang kita untuk menarik kesimpulan atau gini, Anda nanti memilih kasus, ya, kasus yang dapat dibandingkan, ya, kasus-kasus politik yang ada di desa atau di tingkat ada di kota atau di kabupaten. Tapi syaratnya adalah seolah-olah desa, kota atau kabupaten yang nanti Bapak Ibu pilih sebagai kasus itu kita anggap atau kita berlakukan sebagai state, sebagai country, ya, sebagai negara bangsa, ya, supaya kita bisa lebih mudah untuk menerapkan metode komparatif ini untuk kepentingan praktis, ya, karena oleh karena itu di sini kita harus bisa menyeleksi kasusnya. Jadi ada kasus apa yang relevan dijelaskan dengan metode perbandingan politik, ya. Misalnya saya kasih contoh, ya. Anda ingin menjelaskan kasus pemogokan buruh pertama. Kedua, Anda ingin menjelaskan kasus gerakan petani, itu bisa, ya. Jadi isunya itu harus Anda seleksi. Isu atau kasusnya harus Anda seleksi, ya, supaya nanti Anda bisa menarik keunikannya, menarik kesamaannya, menarik kekhasan dari kasus itu, kenapa berbeda dengan kasus yang ada di daerah lain. Misalnya gerakan petani di daerah Jombang berbeda dengan gerakan petani yang di daerah Bondowoso, atau gerakan petani di daerah Lampung berbeda dengan gerakan petani di daerah Banyuwangi. Nah, seperti itu, ya. Tapi sayangnya ilmuwan-ilmuwan politik atau sarjana-sarjana ilmu politik jarang yang berani untuk menerapkan metode perbandingan. Mereka hanya memilih kasus, lalu kasus itu dianalisis dengan menggunakan metode narasi, itu aja, atau dengan menggunakan metode grounded, ya, atau menggunakan metode fenomenologi. Baik, hari ini saya mengajak Anda semua untuk belajar bersama-sama, ya, tentang formalisasi metodologi kasus, ya, yang menerapkan metode komparatif, ya, karena di sini kita menganggap ini penting karena banyak sekali kasus-kasus, ya, dalam ilmu politik atau kasus-kasus dalam ilmu sosial yang bisa dijelaskan, ya, dengan lebih baik, ya, jika menggunakan metode perbandingan, karena kita bisa menunjukkan apa sih yang sangat berbeda satu kasus dengan kasus lainnya, apa sih yang menunjukkan kekhasan sama-sama kasus tapi penjelasannya berbeda, gitu, ya. Nah, ini kita bisa mengalukan analisis, ya. Tapi syaratnya, ya, saya ulangi, syarat kita mempelajari atau menerapkan metode perbandingan itu syaratnya kita harus mampu menyeleksi kasus-kasus yang benar-benar bisa bisa diteliti, bisa dikaji dengan menggunakan metode perbandingan. Karena seperti yang sudah kita bicarakan, ya, dalam pertemuan terdahulu, bahwa kita belajar metode perbandingan politik adalah untuk menunjukkan bahwa ada yang khas, ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang unik. Isunya sama tapi unik, isunya sama tapi berbeda, ya, berbeda kesimpulannya, berbeda temuannya,
Ya, ini semua bisa dilakukan jika kita menerapkan metode perbandingan. Oleh karena itu kita nggak kaget gitu ya kalau kita mulai tahun 2000-an kita bisa membaca banyak hasil kajian dari para ilmuwan, misalnya Collier gitu ya, Mahoney dan lain-lain yang menerapkan metode perbandingan dalam penelitian ilmu sosial dan ilmu politiknya, termasuk Skopol gitu ya, Eckstein, Liebhardt gitu ya, ini menerapkan metode perbandingan. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau didiskusikan tentang ini, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan bahwa ketika kita belajar tentang penerapan metodologi komparatif ya untuk isu-isu ilmu politik, untuk kasus-kasus politik, maka ada baiknya di sini kita menyepakati dahulu ya bahwa isu itu memang layak diteliti ya, kasus itu layak diteliti itu karena kasus itu sudah menjadi wacana ya, atau dalam kasus itu memang mengungkapkan perlunya artikulasi artikulasi dari ahli metodologi gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau kasus ini diteliti dengan metode deskriptif biasa atau dengan metode kualitatif biasa, itu nggak menarik, itu sudah banyak yang neliti. Tapi kalau diteliti dengan menggunakan metode penelitian atau metode komparatif, ini jadi menarik gitu loh. Jadi keyakinannya berdasar itu. Jadi isu-isu itu dipilih atau kasus-kasus itu dipilih ya dengan menggunakan dan diteliti dengan menggunakan metode perbandingan itu karena kasus itu sudah menjadi wacana atau diwacanakan ya, dan kedua kasus itu memang punya artikulasi ya, punya artikulasi secara metodologis ya, tadi dengan penjelasan bahwa dalam kasus itu nanti akan menemukan keunikan, akan menemukan kekhasan jika diteliti dengan metode komparatif. Tapi kalau diteliti dengan metode kualitatif biasa, itu temuannya biasa, nggak menarik, nggak bisa mendekonstruksi konsep, tidak menghasilkan kategorisasi, tidak bisa merevisi teori dan sebagainya. Jadi itu memang keunggulan dari ahli-ahli metode penelitian komparatif. Oleh karena itu di sini ada juga yang mengatakan bahwa untuk gini, para ilmuwan atau para sarjana itu memang sudah memiliki kesadaran secara metodologis ya. Jadi sebelum mereka menetapkan kasus, memilih kasus ya, bahwa kasus ini menarik untuk dijelaskan, untuk dianalisis dengan metode perbandingan. Itu memang sudah ada kesepakatan, ada kesadaran metodologis ya, di buku yang saya baca ini mereka bilang ada kesadaran metodologis dari ahli metode perbandingan politik. Jadi sudah ada kesadaran, jadi sudah punya gambaran yang sama, sudah punya komitmen yang sama ya, bahwa ada kasus misalnya ya, kasus revolusi ya, yang sering diteliti kan kasus revolusi ya, yang ada di Cina, yang ada di Rusia, yang ada di Indonesia, itu berbeda-beda gitu loh. Nah kalau kita meneliti kasus revolusi yang ada di Rusia, maka kita harus menggunakan metode komparatif, sedangkan di Indonesia cukup menggunakan metode analisis deskriptif. Nah gitu. Jadi adanya kesadaran metodologis ini ya yang menyebabkan para sarjana atau peneliti politik ini langsung memilih dan menggunakan strategi yang berupa konsensus metodologis ya. Jadi mereka punya kesadaran untuk memilih kasusnya, sudah ketemu kasusnya, maka mereka menggunakan konsensus metodologis ya, tentang apa ya, metode apa yang mau dikerjakan, yang akan diterapkan untuk menganalisis kasus itu. Nah, di sini
Ya, kalau tadi saya memberi contoh revolusi, tapi biasanya di sini dari buku yang saya baca, di sini mereka meneliti itu kasus-kasus yang paling pas, ya, kasus-kasus yang paling pas dikaji dengan menggunakan metode perbandingan politik adalah dinamika pelembagaan, ya. Jadi kalau tadi saya menyentuhkan kan revolusi, ya revolusi memang banyak ya, karena saya baca-baca bukunya Skocpol, ya bukunya Charles Tilly, ya dan lain-lain, itu kan meneliti tentang revolusi, ya bagaimana proses revolusi atau gerakan, ya gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan sosial itu terjadi, dan mereka rata-rata menggunakan metode perbandingan, ya, atau sosiolog yang lain, ya misalnya siapa tuh yang lupa saya, ya itu juga menggunakan metode perbandingan sosial, ya kalau kita perbandingan politik. Nah di sini tadi saya sudah menyampaikan bahwa jika mereka sudah sama-sama memiliki kesadaran metodologis, maka ketika mereka menyeleksi isu-isu yang akan dikaji dengan metode perbandingan, mereka lalu sampai kepada tahap konsensus metodologi. Jadi ketika mereka sudah masuk dan memiliki konsensus metodologi bahwa kasus revolusi, saya memang senang, lebih enak bukan revolusi, karena revolusi itu ya tadi saya katakan banyak dijelaskan dengan metode perbandingan. Jadi kalau ada kasus revolusi, mereka sudah sepakat, gitu ya. Ayo kita teliti bareng-bareng dengan metode perbandingan. Nah, tapi di sini ada yang mengusulkan bahwa konsensus metodologi itu adalah meneliti, mengkaji tentang dinamika pelembagaan, ya. Dinamika pelembagaan ini mereka melakukannya dengan mempraktikkan metode komparatif. Jadi apa ya maksudnya? Jadi mereka menilai bagaimana pelembagaan demokrasi, bagaimana pelembagaan partai politik, gitu ya. Ya bagaimana apalagi yang terkait ini yang bisa kita gunakan dengan metode benar. Jadi coba yang bisa Anda bandingkan mungkin gerakan demokratisasi ya di Mesir itu bisa kita bandingkan dengan gerakan mahasiswa yang di Cina, gitu ya. Nah memang banyak sekali yang jadi benar karena kita sekarang belajar metode perbandingan, gitu ya, metode perbandingan politik, maka kita di sini bisa melek, gitu ya. Mata kita bisa jadi terbuka, wawasan kita juga menjadi lebih luas untuk menerapkan metode perbandingan politik ini. Jadi memang benar ya, Saudara Diki, memang gerakan mahasiswa, masa Orla, masa Orba, masa reformasi itu beda-beda, ada kekhasan, ada keunikan. Dan dengan metode komparatif kita bisa mengidentifikasi apa yang menyebabkan perbedaan itu, apa yang menyebabkan keunikan itu. Sehingga kita bisa mengatakan berbeda itu karena apa, gitu ya. Variabelnya mungkin variabelnya sama ya. Yang diidentifikasi dari metode perbandingan politik ini adalah variabel penyebabnya. Jadi variabel bebasnya yang kita identifikasi. Apa yang menyebabkan terjadinya di Y ini sebagai variabel terikat. Jadi gerakan mahasiswa bisa menyebabkan adanya reformasi pemerintahan. Gerakan mahasiswa bisa melahirkan demokratisasi di tingkat lokal. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang dilihat adalah variabel X-nya. Ya, jadi ini yang di otak-atik ini variabel X-nya, variabel bebasnya, ya, jadi gitu ya. Jadi ini sekali lagi juga ini Skocpol, Barrington Moore ketika meneliti tentang gerakan petani dan juga ketika dia mengkonstruksi tentang peran elit, gitu ya, di Amerika itu dia juga menggunakan metode perbandingan ya, dan dia juga memang menganalisis secara komparatif. Jadi memang menarik juga ya, tapi susah memang, butuhkan waktu yang lama karena ini kita menganalisisnya tuh bukan narasi deskripsi, gitu ya. Bukan itu aja, karena kita di sini harus secara ketat menerapkan prosedur penelitian, ya, baik kuantitatif maupun kualitatif itu mempunyai daya keketatan tersendiri yang harus dipatuhi oleh para peneliti. Karena di situ yang akan kita tarik, yang akan kita cari adalah perbedaan gerakan mahasiswa zaman Orde Lama
gerakan mahasiswa zaman Orde Baru, sama-sama mahasiswanya. Ya, variabel X-nya adalah gerakan mahasiswa. Tapi yang kita ukur, yang kita teliti, mahasiswa, karakteristik dari mahasiswa Orde Lama itu apa, karakteristik mahasiswa Orde Baru apa. Kita ukur, kita teliti. Ya, lalu isu-isu yang diperjuangkan mahasiswa Orde Lama apa, mahasiswa Orde Baru apa, itu kita harus teliti juga, gitu ya. Lah ini yang menyebabkan kesulitan tersendiri. Jadi mereka mau bilang mereka para peneliti ini bilang ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi ya bahwa penyebab perubahan adalah variabel X, ini kita tidak langsung melakukan pembenaran loh ya, menjustifikasi oh ini udah bahwa isu-isu krisis ekonomi dia menyebabkan gerakan mahasiswa. Bukan itu. Jadi ini yang menyulitkan ya, kita akui sebagai peneliti ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi variabel, tidak langsung kita klaim bahwa variabel ini yang menyebabkan gerakan mahasiswa. Tidak hanya isu-isu kenaikan harga minyak goreng, kenaikan harga sembako yang menyebabkan gerakan mahasiswa, tapi ada isu yang paling krusial. Misalnya apa? Korupsi di kalangan kementerian. Nah, itu. Korupsi di kalangan kementerian itu yang menyebabkan gerakan mahasiswa. Atau isu tentang Omnibus Law. Ya, seperti itu. Ya, Omnibus Law itu kemarin kan besar-besaran gitu ya. Nah, tapi gerakan mahasiswanya ya udah segitu aja, tidak menghasilkan perubahan apapun gitu ya. Ini ada apa gitu ya. Nah, kita masukkan, oh ternyata ada variabel X1 ya Pak, terlalu represifnya aparatur negara gitu ya untuk mengawal aksi-aksi mahasiswa itu. Nah, gitu. Terus apa X2-nya apa? Oleh karena itu di sini para para pembelajar atau para peneliti atau para mahasiswa atau para sarjana yang menerapkan metode perbandingan ini sudah diingatkan bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru menganalisis bahwa faktor X itu sudah tepat. Jadi melakukan pembenaran terhadap hasil analisis itu tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Jadi kita harus terus-menerus membandingkannya dengan kasus-kasus yang lain, gitu ya. Kasus-kasus sama tapi di negara lain, di tempat lain, ya. Tadi Saudara Diki sudah beri contoh ya, oke di masa Orde Lama. Tapi kita bandingkan, kalau membandingkan dalam masa kurun waktu ya wajar kan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi beda. Tapi sesama ketika dalam masa itu, misalnya gerakan mahasiswa dalam masa Orde Baru, jenisnya ada berapa? Nah, kayak gitu loh. Kita kan harus ikut-ikutan hasil analisis dan temuan data dari Huntington dan John Nelson kan, misalnya ketika dia sudah melakukan penelitian di benua Asia, di benua Afrika gitu ya, bahwa partisipasi yang khas itu hanya ada di Indonesia. Ya, partisipasi yang digerakkan itu hanya ada di Indonesia, yaitu yang bernama disebutnya dengan mobilisasi gitu. Kayak gitu loh ya. Jadi ketika kita menamakan ini ada temuan khas ini gitu ya, masa partisipasi digerakkan sehingga menyebabkan Golkar itu menang terus. Nah, ada apa gitu ya. Lalu Huntington dan Nelson ini membuat konsep baru. Kalau partisipasi digerakkan itu berarti namanya mobilisasi massa. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita tidak langsung menjustifikasi konsep itu, oh ini partisipasi digerakkan, bukan gitu, tapi dibuat konsepnya. Jadi ada penamaan atas peristiwa itu, ada konsep yang ditempelkan ya untuk menamakan peristiwa itu, untuk menamakan temuan itu. Jadi berat memang metode perbandingan. Nah, lalu kita terapkan juga, kita teliti juga apakah kita mau menguji kembali ya dengan menggunakan metode kasus dari hasil kajian John Nelson ini ya, Huntington dan Nelson ini tahun 75 apa 77 gitu ya, atau kita mau menggugat ini lagi, kita terapkan nih sama dia yang punya karakteristik rejim yang otoritarian gitu, misalnya Filipina gitu ya, kita terapkan apakah memang partisipasi rakyat di Filipina dimobilisasi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membandingkan 2 negara, 3 negara, tapi kasusnya adalah sejenis.
Kasus sejenis ini maksudnya kasus yang sudah diseleksi, ya, ada di tempat atau negara lain. Nah, itu loh. Jadi memang bahwa pemilihan kasus itu adalah kesulitan tersendiri bagi mahasiswa atau peneliti yang menggunakan metode perbandingan politik, ya. Oleh karena itu di sini kita ya para ahli ini dibilang, ya, George and Bennett itu bilang, ya, sulit memangnya menentukan kasus itu sudah merupakan proses yang paling sulit. Belum lagi melakukan pembandingan kasus di beberapa negara. Ya, memilih kasusnya itu sudah sulit. Memilih kasus gerakan mahasiswa Indonesia, Mesir, Filipina, Pakistan, India, Cina, Korea. Kita saksi, oke, semua ada gerakan mahasiswa. Tapi yang sama, misalnya gerakan mahasiswa yang tokohnya diculik atau tokohnya yang dibunuh gitu. Di Mesir gimana, di Cina gimana, di Korea gimana, di Indonesia gimana, Malaysia gimana, gitu loh. India gimana, harus sama gitu loh, harus memenuhi karakteristik yang sama. Ini sulitnya. Jadi para ahli di sini memang mengakui ini paling sulit gitu ya, sulit untuk menerapkan metode perbandingan politik. Tapi itu menarik, menurut saya meskipun sulit tapi menarik. Karena kita di sini tidak hanya menentukan metode perbandingan, tapi kita menganalisis perbandingannya, menganalisis apa yang mau dibandingkan, kesamaannya di mana, perbedaannya di mana, mengikuti metode perbandingan dan metode perbandingan kesepakatan dan pembedaan yang ditemukan oleh John Stuart Mill. Yang mau dibedakan apa? Yang mau disamakan apa, gitu loh ya. Kita harus sepakati. Jadi memang sulit, tapi ya nggak apa-apa. Oleh karena itu, kenapa ketika kita di sini akan melakukan kajian, akan melakukan kajian, terutama ingin menjelaskan tentang gerakan atau tentang revolusi, kita selalu mudah menemukan teori-teori gerakan atau teori-teori revolusi. Gitu ya. Berbeda ketika kita ingin menjelaskan tentang penelitian yang bertema pluralisme, ya, pluralisme dan konflik identitas. Itu kita akan sulit menemukan teori itu. Tapi kalau kita menemukan teori revolusi atau teori konflik, gitu ya, atau teori gerakan, itu kita jauh lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena ini sudah banyak dilakukan oleh ilmuwan atau peneliti karena mereka menggunakan metode perbandingan, gitu loh. Jadi kita bisa menyebut negara mana aja yang mahasiswanya melakukan gerakan protes terhadap kebijakan pemerintah, terhadap kebijakan investasi, terhadap kebijakan neoliberalisme, banyak gitu. Dan ketika mereka menerapkan metode perbandingan, kan yang diteliti bukan hanya 2-3 negara gitu loh. Mereka meneliti 100 negara, 200 negara, 150 negara, 95 negara diteliti. Oleh karena itu kita lebih mudah ya memilih teori untuk menjelaskan problem-problem gerakan. Ya, misal kita meneliti tesis Anda nanti misalnya gerakan, Anda lebih mudah menemukan teori gerakan gitu. Dan Anda bisa mereview, melakukan kajian literatur sebanyak mungkin. Karena di situ kasus yang dianalisis banyak. Tapi kalau Anda memilih kasus yang sedikit kecil lagi, ya, ruang lingkupnya kecil, ya, hanya 5-10 negara, gitu ya, lalu penelitinya di sini tidak menggunakan metode perbandingan, hanya metode kualitatif dengan analisis deskriptif, ya, atau dengan analisis kasus, maka Anda belum yakin apakah teori saya ini bisa untuk menjelaskan konflik identitas antar etnis di Lampung. Anda akan kejebak, satu ketarik sosiologi, ke antropologi, satu ketarik politik, gitu kan? Kan umumnya di situ kebingungannya. Kenapa? Karena mereka di sini tidak menggunakan metode perbandingan politik atau metode perbandingan sosial. Hanya mereka di sini mengangkat kasus. Nah, kasus itu dianalisis secara deskriptif naratif aja.
Sehingga di sini juga mempengaruhi para peneliti yang lain, mempengaruhi para ilmuwan yang lain, mempengaruhi para pembelajar yang lain yang sedang belajar atau memahami tentang konflik identitas etnik. Baik, ada yang lain yang mau ditanyakan, saya silakan. Jadi saya tekankan lagi bahwa seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tapi pada umumnya memang analisis perbandingan itu biasanya dikaitkan dengan yaitu Theda Skocpol itu menerbitkan buku States and Social Revolution pada tahun 79. Itu sebenarnya dapat kita pahami sebagai kebangkitan dari peneliti, kebangkitan dari para peneliti untuk menemukan kembali metode komparatif ya dari yang sudah ada, yaitu John Stuart Mill, Max Weber, Durkheim dan lain-lain ya. Jadi ketika Theda Skocpol itu menulis buku State and Social Revolution, ini sudah diterjemahkan juga, dialihbahasakan ke bahasa Indonesia nggak salah, itu ternyata dia menemukan pola-pola revolusi sosial. Ingat ketika Anda membaca ini yang menyebabkan ya ilmuwan politik, teoritisi politik, mahasiswa ilmu politik untuk menganalisis state sebagai unit kajian. Gara-gara ini, gara-gara Barrington Moore, gara-gara Theda Skocpol dan satunya siapa, saya mesti lupa menyebut satu nama ini ya. Jadi ada 3 orang ini yang kemudian ya ini direspon oleh siapa namanya yang mengajak kita supaya memasukkan analisis state dalam setiap kajian ilmu politik, karena sejak berkembangnya pendekatan perilaku politik dan sistem politik ini, state ini menjadi hilang sebagai pusat kajian ilmu politik. Ya, jadi mulai tahun pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 70-an, 70 awal, itu state itu hilang ya dari analisis mahasiswa ilmu politik. Mereka semua mengkajinya dengan menggunakan pendekatan sistem politik. Jadi unit kajian sistem politik, bukan state. Kita nggak boleh ngekaji state, tapi sistem. Ya nggak apa-apa, karena saat itu memang kita lagi fokus untuk menerapkan teori modernisasi sebagai cara untuk melakukan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, sehingga kita nggak boleh meneliti tentang state. Yang harus kita teliti adalah sistem politik ya, karena eranya adalah era modernisasi. Jadi kita sebenarnya semua metode penelitian ya, semua pengetahuan itu juga berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan yang ada di tatanan global gitu ya. Dan saat tahun 45 Perang Dunia Kedua memang pengetahuan itu dipimpin oleh Amerika Serikat ya. Setelah sebelumnya itu dipimpin oleh ilmuwan-ilmuwan dari Eropa Barat gitu ya. Nah, Amerika ini yang merajalela ya lewat ilmuwan sosialnya, sosiolog yang namanya Talcott Parsons, juga dari Harvard University, yang dia mempopulerkan pendekatan fungsionalis ya. Nah, tapi akhirnya ada ilmuwan politik ya yang Theda Skocpol sama-sama dari Harvard University gitu ya, yang menolak analisis dari atau melawan kemutlakan teori dari Talcott Parsons yang dikenal dengan teori fungsional ya, bahwa dinamika itu statis, perubahan tapi statis, jadi tidak merubah, tidak sampai perubahan itu akan menghancurkan negara. Ya, oleh karena itu di sini Theda Skocpol menerbitkan buku State and Social Revolution itu sebenarnya sebagai jawaban ya dan sebagai gugatan atas kemapanan sosiolog Harvard itu. Jadi sama-sama orang Harvard, jadi bertarung ya, satunya sosiolog, satunya juga sosiolog juga sih, tapi lebih banyak ke politiknya ya kalau Theda Skocpol.
Ya Parson ya sosiolog, Teda Skocpol ya sosiolog gitu ya. Tapi lebih banyak dia concern untuk mengkaji tentang negara ini, karena buku tentang State and Social Revolution ini nanti yang mengingatkan, jadi para sarjana dan ilmuwan politik itu mengingatkan ya supaya kita memasukkan kembali, menganalisis kembali state dalam konteks perubahan politik, perubahan sosial, perubahan ekonomi, yaitu bukan Althusser, siapa itu saya lupa, dua orang ini namanya ya, yang terkenal itu gara-gara dia ya membaca tulisan-tulisan ini, lalu dia menulis di artikel review Life ya, artikel apa itu yang kritis itu, lalu ini membuat kita sampai sekarang menganalisis negara. Dulu kita nggak boleh menganalisis negara, kita menganalisis negara itu ya namanya ya sistem politik gitu ya. Oke, jadi ini juga mengingatkan kita ya bahwa analisis perbandingan itu memang sangat penting dalam ilmu politik, karena kita semua bisa menemukan kembali eksistensi metode komparatif dan pengetahuan baru yang dihasilkan dari penerapan metode komparatif itu. Jadi kita bisa menjelaskan kasus itu dengan lebih bagus ya, atau lebih apa namanya ya. Ya kalau saya bilangnya ya menghasilkan teori, menghasilkan konsep baru gitu loh ya. Jadi nggak sama semua penjelasannya, dan ini memperkaya kajian dari ilmu politik. Analisis kualitas ya, di sini sudah diterapkan oleh beberapa orang ya, dari kasusnya si Teda Skocpol itu ya, bahwa karya Skocpol ya, bukunya buku State and Social Revolution itu memang menarik perhatian banyak orang, banyak ahli, karena dia melakukan perbandingan kasus itu dengan cermat ya. Oleh karena itu mulai tahun 90-an ya, melihat perkembangan metode komparatif, lalu orang ahli-ahli metodologi ini ya mencoba menganalisis dengan menerapkan metode kualitatif, dan nggak kalah gitu dengan penerapan metode kuantitatif. Ya kalau kuantitatif itu logikanya adalah kausalitas, jadi menjelaskannya tuh ini kejadian ini terjadi karena ada sebabnya gitu ya. Penjelasannya itu sebab akibat seperti itu. Ya, tapi mulai tahun 80-an ini yang metode perbandingan ini juga mengalami perubahan yang dahsyat juga, karena di situ para ahli komparativis ya, saya bilang komparativis ini mulai menerapkan metode kualitatif. Ya, jadi kalau Anda ingin menjelaskan perubahan, ingin menjelaskan gerakan, ingin menjelaskan revolusi, itu bisa menggunakan metode kualitatif. Tapi tetap ya kualitatif, tapi analisisnya tuh analisis komparatif gitu ya. Analisisnya tetap analisis komparatif. Misalnya Anda sekarang bisa meneliti tentang munculnya kapitalisme, atau munculnya demokratisasi, atau munculnya developmental state gitu ya. Ini kalau kita teliti dengan menggunakan metodologi komparatif atau metode perbandingan, ini nanti bisa menjelaskan kasus-kasus itu dengan lebih baik, karena di sini asumsinya ketika kita menerapkan metode perbandingan komparatif, satu kasus itu akan berkaitan dengan kasus yang lain, jadi bisa dijelaskan demikian gitu loh ya. Menariknya di sini ya, karena kasus itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika kita menjelaskan kasus, ingin membandingkan kasus, maka ini ada kaitannya dengan kasus yang lain. Jadi kita di sini nih, peneliti yang menggunakan metode komparatif di sini adalah menggunakan kasus itu ya sebagai pembanding gitu loh. Menariknya di situ ya. Jadi menggunakan kasus ini sebagai pembanding. Jadi oleh karena itu disebut dengan studi kasus komparatif. Memberikan komparasi, ya bandingkan, jangan bandingkan dengan situasi yang berbeda, ini miskin dibandingkan dengan negara kaya, bukan itu. Yang kita bandingkan bukan itu. Metode komparasi dibuat untuk menemukan keunikan dan perbedaan. Kalau sama ngapain dibandingkan?
Ya, kita harus tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip metode perbandingan yang ditemukan oleh John Stuart Mill. Filsafatnya ada di situ, gitu ya. Dan kita bukan untuk menarik generalisasi, tapi untuk menemukan hal yang baru. Ya, kalau sama-sama dibandingkan ngapain menggunakan metode perbandingan, gitu. Jadi yang penting adalah kemampuan dari seorang peneliti dalam menyeleksi atau memilih studi kasusnya.